mengartikan ke bahasa Indonesia. Apa itu manajemen? Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisasi dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau sains akan terus menjadi bahan perdebatan, namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam pengelola dengan sukses praktis. Semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasukkan program gelar bisnis di semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Sebagai contoh, Van Vliet and Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Menginson, Mosley, and Pietri mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Definisi manajemen menurut Kreitner. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut Eva Taylor, manajemen adalah mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harold Kohn, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisasi secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seseorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam memainkan peran, mengarahkan, dan menggunakan pengaruh pemerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial, sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk atau lainnya merupakan bagian integral dari kehidupan dan sangat penting dimanapun. Upaya manusia harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan dasar manajemen selalu berperan. Apakah kita mengelola hidup kita atau bisnis kita? Sebagai contoh, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Dia merancangkan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengorganisasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kegiatan mereka.
Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan fungsi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi. Konsep manajemen setua umat manusia itu sendiri, konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dalam dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa. Untuk maksimalkan kegunaan sumber daya tersebut, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi, memancing dan berburu, dan dengan siapa, mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi pemimpin dan kelompok berburu dan memancing di mana pemimpin memberi arahan, dan seterusnya. Semuanya adalah bahan halus dari manajemen dan organisasi. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evaluasi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang yang dibutuhkan orang, sementara organisasi kesukaan bersifat sederhana. Organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi tertinggi, namun bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan catatan sejarah menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejauh 500 SM, ketika bangsa Sumeria kuno menggunakan catatan tertulis dalam bentuk operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada awal 300, membutuhkan upaya terorganisir lebih dari 1 juta pekerja. Wajar untuk mengasumsikan bahwa semua fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam pembangunan monumen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tetapi juga melakukan bagian integral dari kehidupan. Ketika kita berbicara tentang mengolah hidup kita, mengolah kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengolah organisasi dan seni manajemen. Ini telah ada sejak dahulu kala, dikelola dengan baik, jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses. Manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen disorot oleh pandangan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasikan kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, telah menekankan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara-negara berkembang. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi, semakin penting peran manajemen di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi. Pentingnya manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Ralph R. Salish dalam pidatonya kepada kelompok spesialis pengembangan manajemen sebagai berikut. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan dan sebesarnya
Dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu, implementasi perkembangan konsensus, pengambilan keputusan yang tepat di waktu yang tepat dengan orang yang tepat adalah di mana tindakannya. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer, saya berharap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dari masyarakat kita. Dengan demikian, mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih internasional. Pada dasarnya, ada 5 fungsi utama manajemen ini adalah 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Kepegawaian, 5. Pengarahan, 4. Pengarahan, 5. Pengendalian. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan ketujuh fungsi tersebut, Arthur Clarke menciptakan kota post-drop yang secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan planning, O berarti organizing, S berarti staffing, D berarti directing, C coordination, R berarti pelaporan, dan B untuk penganggaran. Tapi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengadilan adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. 1. Perencanaan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang kolektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Peter Drucker telah mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka. Mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program perencanaan yang efektif menggabungkan efek dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya baik modal maupun material, tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan inflasi, kemajuan teknologi yang dinamis, meningkatkan peraturan pemerintah mengenai kepentingan masyarakat, lingkungan politik internasional yang tidak stabil, dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas karena kejenuhan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi, dan lain-lain. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melalui pembagian kerja ditentukan, diatur, dan dikoordinasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain dalam cara yang bersatu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna dan fungsinya itu bahan baku, peralatan, modal, dan personel. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian melibatkan menentukan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, penugasan kegiatan ini kepada personel yang tepat, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terorganisasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan 1. Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkannya bila diperlukan. 2. Menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab mereka. 3.
mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini. 4. Membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. 5. Mengorganisasikan kegiatan. 3. Kepegawaian. Staffing adalah fungsi memperkerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan baik tingkat manajerial maupun non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi karyawan dan mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen, maka penting untuk memperekrut personel yang tepat. Menurut Colt dan Donnell, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui selektif, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting karena orang berbeda dalam kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap. Dan ini memperumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan psikologis tenaga kerja. 4. Penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para karyawan melakukan kegiatannya dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arahan yang kurang dari atasan. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan atasan bahwa arahan sedang dilakukan dengan benar. 5. Mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan terdiri dari menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Cohn dan Donnell, pengadilan adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mencapainya tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebuah penetapan kinerja standar, measurement of actual performance, mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpanannya, mengambil tindakan korektif. Kelima, fungsi manajemen ini saling terkait erat, namun fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja, namun penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan penanganinya.